Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasyukur sima puji lori sisi rajana pong Allah Subhanahu wa taala. Ye subuh tu parang kabana mo pinawering adi singang awatangang nanya kesempatan atau hadir siyo koma sijita dalam rangka pasiladarangi kewajibatan yang dari itu salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Masyarul muslimin, pada subuh hari kini lanjut kasih pengajian dulu terkait dengan salah satu cara mengangkat atau membersihkan najis. Yang itu istinja dan istijmar. Ya, dulu kita sudah bahas istinja dan adab-adab terkait dengan buang air besar. Kemudian selanjutnya yang itu istijmar. Ya, pengertian istijmar ya Purani jelaskan pada pertemuan lalu. Ya, senge istijmar ya itu beristinja tapi tania wai ipake. Tidak, istijmar adalah beristinja bukan dengan air tapi menggunakan batu atau benda lain selain air. Ya, istijmar dalam kondisi kemungkinannya karena degaga wai. Ya, pada mui masyarakat muslimin dalam kondisi tidak ada air. Nah, meloki majenne atau meloki dio junnu ya berhadas, maka gantinya adalah dengan tayammum. Ritualnya adalah ritual tayammum. Nah, kalau dalam kondisi puraki jambang puraki temi dalam kondisi digagawai, maka ritualnya namanya istijmar. Ya. Ada 3 buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel pada saat buang air. Jadi 3 batu yang berbeda. Tania maka dasit demi batu yang miroi pakai napai balik sisinya. Yang penting istilah yang disebutkan 3. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, rimakadana man tawadda'a falyastanshir wa man istajmara falyutir. Maka Nabi dalam hadis Abu Hurairah, maka nigi taumat jenne, maka dia hendaklah dia beristinsyar. Kira-kira istinsyar kita bahas di pembahasan dulu. Ya, dari itu memasukkan air di dalam hidung setelah berkumur-kumur. Ya, ini kadang-kadang tidak berkumur-kumur, tidak beristinsyar, memasukkan air di dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Ini disebut istinsyar walaupun disebutkan bukan bagian dari rukun wudu. Kemudian barang siapa yang beristijmar falyutir, man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar hendaklah dia mewitirkan, mengganjilkan. Ya, mengganjilkan. Yutir witir ini ganjil disebutkan 3 dalam hadis lain. Menapa ada Nabi Barang siapa yang beristijmar
atau bersuci dengan batu, maka hendaklah dia berwitir menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakan maka dia telah berbuat ihsan, dan siapa yang tidak melakukannya tidak ada masalah. Hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Baihaqi. Kemudian angkat hadisna oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba ahdukum ila al-ghaidi falyadhhab ma'ahu bi thalathi ahjarin. Di sini yang disebutkan, barang siapa di antara kalian yang pergi WCW, ya pergi di tempat buang air, maka dia hendaklah membawa batu 3. Batu 3 karena itu sudah cukup baginya dengan batu 3. Siapa tahu diletuki WCW di gagawai, maka dengan batu 3 ajakna tumakkan silama sapa. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Syafi'i. Tentang ketentuan apakah memang mutlak harus 3 batu atau tidak, ya ini berbeda pendapat ulama. Karena ada tadi yang menyebutkan fal yutir, hendaklah dia mewitirkan, mengganjilkan. Ulama-ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa jumlah 3 batu itu bukan kewajiban, tetapi hanya sunnah. Dan bila tidak sampai 3 kali sudah bersih, maka itu sudah cukup. Tapi mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ya, mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tetap diwajibkan untuk menggunakan batu 3 kali dan harus suci dan bersih. Bila 3 kali masih belum bersih, maka harus diteruskan menjadi 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan. Ya kan biasa ko pesawai degagawai agai pakai koyase ke pesawai. Ya lauki kira-kira masapa batu atau apa komeloki pesawat apa riganto memang ni batu. Ini bahasa muslimin disebutkan persyaratan-persyaratan yang bisa dipakai. Benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis. Ya yang penting wadini lekai najis ya. Nah sebab beda yang namanya najis dengan hadas. Ya, angka najis, angka hadas. Istinja dan istijmar adalah cara untuk membersihkan najis. Makanya salah satu syaratnya adalah benda itu odingi lai pakai lekaiwi najis yang ada. Kemudian benda itu tidak kasar, ya pada batu celak lai pakai, ya juga tidak licin seperti batu cincin. Tidak licin, tidak kasar, dia nama kasar alade, deto na melengok lade, agar bisa menghilangkan najis. Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat, ya tania barang maki guna, ya barang yang terhormat. Pada ya ditugak memelo pakai kaulawang, ya membersihkan dengan emas, perak atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutra dan pakaian tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan yang bernilai harganya. Tidak boleh, nasabah termasuk pemborosan. Kemudian benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti osing, arang. Pedek tambah macareba miaro burita atau burakit teme na osing pakai. Kemudian benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca. Kalau sahabat hindari potongan-potongan kaca, kecibeling, kawat, logam yang tajam atau paku. Kemudian jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda cair.
Namun ulama-ulama Al-Hanafiyah membolehkan dengan benda cair lainnya seperti air mawar, ya, air apa namanya, parfum. Nah, ada ulama yang membolehkan. Tapi sekarang masyarakat muslimin orang kanan kesana tisu basah. Tisu basah. Bahkan di pesawat biasanya ada tisu di ilalang kamar mandi. Nah, kemudian tisu mingka kata wai ayar na pakai tahu itu kan iselene si bawa wai pasti lewai. Benda itu harus suci. Mapaci memang harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan, ada larangannya Rasulullah memakai engkat agasana tai unta mak batu, membeku mak batu ni kau mai biasa kirun tu tai nyarang mak batu ni air tidak boleh dipakai masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk yang bisa digunakan untuk istijmar. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada disebutkan, tidak ada tisu. Kemudian saat ini aksana tisu mani pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk benda yang digunakan, apalagi umpamanya kertas tisu basah manasamiman untuk membersihkan. Bila mengacu kemudian, namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan juga air agar istinja itu menjadi sempurna dengan bersih. Maksudnya itulah tadi yang kalau digaga manasa batu pada pesawat yang ada, kamu ada airnya. Ini kan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persyaratan utama wadiki beristijmar adalah karena tidak adanya air yang cukup. Engkau cek demi kalau air sedikit, apalagi kalau umpamanya dengan mempergunakan tisu, maka itu sudah bisa dianggap bahwa sudah bersih. Dan inilah yang menjadi persyaratan-persyaratan untuk menghilangkan namanya najis. Ada yang perlu mungkin kadang kita bedakan antara hadas, angkat tu yasan najis. Nasabah angkat tahu berhadas. Ya remakun raya biasanya ko haid makre itu macarepa. Ya riotu ko anak-anak, ko kampokku biasanya macarepa kotor sekali. Kotor macarepa tu ya hal yang tidak baik. Tapi bukan maksudnya perempuan itu najis, sebenarnya tidak najis. Bahkan naciaki Nabi ta jangan mendekati aja mau depek ko benemu ko macarepa. Tapi tidak najis, cuma dalam pengertian ini engkai berhadas. Jadi beda hadas, beda najis. Ialah yar ko puraki jambang kita najis. Ya, ko pura nikmat bisa, maka dia kita sudah bersih dari najis, tapi masih belum berwudu, masih hadas, namanya berhadas. Istilah al-hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru, maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, muncul. Ya, nasabah menurut istilah oleh banyak ulama, hadas diberi definisi hukum syar'i pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian. Ya, tidak bersih dia nama pacing, ya tidak suci, tidak dia nama pacing. Tapi dia itu nama carepa. Kalau najis macarepa. Sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan ulama-ulama fikih perbedaannya antara hadas dengan najis. Hadas itu bukan benda tapi status hukum. Berbeda dengan najis yang merupakan benda yang bisa dilihat berdasarkan warnanya, baunya atau rasanya. Jadi kalau najis yang bisa dirasakan atau bisa dilihat, dirasakan baunya, dilihat bendanya,
Makanya angkat tu hadisan Nabi ta maka al-ma'ut tahuru illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdathus bi. Air itu suci ya kecuali, jadi dalam teori asal hukumnya air itu suci kecuali berubah warnana, berubah baunna, berubah rasana. Tapi berubahnya ini karena benda-benda najis. Kalau tidak benda-benda najis maka tidak dikategorikan. Ada biasa kopure lempet tu mana warna coklat iwai. Apakah itu najis? Itu tidak najis. Jadi najis itu kelihatan, terasa atau tercium. Sementara yang namanya hadas adalah hukum, tidak dilihat. Kata puramat tu kue, mungkin dia adalah berhadas namanya, tapi dia tidak najis. Jadi hadas itu status hukum. Hadas disucikan dengan ritual. Sementara najis disucikan ipacingi najisi dengan cara menghilangkan najisnya kecuali najis mughalladha. Najis yang berat itu cara membersihkannya dengan ritual. Ritualnya Pak Guru Nabi ta adalah pada bekas jilatan anjing, itu ritual. Tidak boleh makadai dipakai kang alkohol, dipakai kang rinso, dipakai kang molto atau pokoknya tetai namun lenyak mana ni najisina bekas lepek na ruyasue ya tetai dek nasaba ritual napa guru Nabi ta dicuci dengan air, kemudian 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Itu ritualnya mughalladh. Sementara yang lain ya dengan menghilangkan. Ritualnya kencing bayi laki-laki itu juga ringan, dengan hanya memercikkan itu sudah sah. Kemudian cara mensucikan hadas ritualnya adalah dengan berudu. Kalau hadas dengan berudu. Kalau dilihat kuiriter masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal melo ipake kongka atau metu seharusnya lo imak bisa ya perema jenne ya maka na atu media masue mainat isuru tawil lo mak jenne dena lo mak bisa lo bawa mi mak jenne sudah sah tanpa namun dia nak bisa karena itu ritual napa guru Nabi ta cara mensucikan hadas ritual. Orang junub ritualnya adalah dengan cara mandi junub. Kalau tidak ada air, ritualnya adalah dengan tayammum. Maka kotoran naik kotor jambang, cara membersihkannya adalah dengan mabisaki, istinja namanya. Istinja. Nariko degagawai, kalau degagawai maka caranya adalah dengan istijmar dengan batu 3. Apakah itu sudah suci? Sudah suci. Ya, ini kalau mak jenne, ini kalau ya buraki umpamanya jambang. Buraki jambang, kemudian digagawai kita pakai batu 3. Kemudian lauki tayammum salat mau salat apakah sudah boleh? Sudah boleh. Sebab itu ritualnya sudah dilakukan. Tapi syaratnya tadi sama syaratnya ritual tayammum boleh dilakukan kalau tidak ada air. Ritual istijmar boleh dilakukan kalau tidak ada air. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadas dan najis menghalangi ritual ibadah. Ia hadas si bawa najis kedua-duanya menjadi kesempajang menjadi syarat sahnya salat. Ya, ada disebutkan beberapa syaratnya salat. Ya, sengaja syarat sah salat dilakukan sebelum salat. Ya, kalau rukun salat di dalam salat, ya, persyaratan yang harus terpenuhi sebelum salat namanya syarat sahnya salat. Persyaratan yang harus dipenuhi di dalam salat namanya rukun salat. Agar syarat sahnya salat
Yang pertama suci dari hadas. Pura ki majenne, pura ki majenne, pura ki junno ki, pura ki dio junno, makun raya macarepa, paje macarepa, pura macarepa, pura dio pacing, bersih dari hadas. Kemudian syarat yang kedua, suci pakaian, badan dan tempat dari najis. Ternyata najis juga menghalangi ritual ibadah. Dia nawat di tema sempajan nariko angka najisi oko pakayata. Ya pura teme anak atau teme ki runange. Nah ternyata depa tu mak bisa. Ko teme ki dia tu mak bisa dua. Penyebabnya ada najisnya, kemudian hadasnya. Ya, jadi namoki majenne dek nasar nange jenne tak na karena angka najis. Tapi masyarakat muslimin nariko pura ni majenne. Kemudian ye pai ananae. Ye pai anana tapat teme. Apakah ulangi jenne ta? Jenne ta dena batal. Tapi ini yang sudah dikena air kencing, angkai harus ilekai. Dia harus dicuci. Lauki masih pergi majenne, lauki masih jie, tapi dia kita imanu. Apakah membatalkan wudu? Ya, dia batal wudu tak nasabah bukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi dia nak di tema sempajang, makanya pergi cuci kaki. Ilekai roh, nak kenai nang pergi malek dia imanu. Nah, itu yang membedakan masyarakat muslimin. Syarat selanjutnya, syarat sahnya salat menghadap ke kiblat. Koi risengi kiblat mangolok kiblat ya koi riseni makada watangi kiblat apa lauki mangolok timur ki namo makan jak baca. Itu nasabak syarat sahnya salat. Kemudian yang keempat, masuk waktu, tamani waktu sempajang. Ya kode panatama waktu sempajang namo makan jak baca ta itu nasa sempajata. Ya kecuali umpamanya masyarakat muslimin orang yang dalam perjalanan tamani loro pura sempajang loro melu ina pasti jama asar, itu lain persoalan lain. Sempajang asar di waktu loro nama jama takdim. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Angka biasa si bawaku biasa supiri, angka mau biasa auto PT pole pendra lau langa lau kampung-kampung iya mama koko yang mani degaga. Lisu pole mangantara lura kolanga lepang boleh kada masaan makutana. Maka dari orang iya mas sampaja kak mas torara ponco kak. Maka dari pita kau tu mobil kada pita kada asam kada nasa. Apa syarat sahnya syarat daripada nasa dewa sempajang macipi waktu nanti kakak lipat. Ini lain kondisinya kalau umpamanya dia neris yang kiblat, tidak tahu arah kiblat. Tidak tahu arah kiblat, ya umpamanya mas sampaja ki lauki kampungnya kampung natawe letui koro degaga maka itanai maka dalam lauki lauki ke kiblat. Atau kita dalam hutan. Nah, ini angka yang bolehkan ini maka nasabah dimanapun kau hadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sah karena dalam kondisi tidak tahu. Ya beda renangnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadas itu kalau tadi najis terbagi tiga, ada namanya najis besar atau najis berat yang narunang lepekna suwe. Kemudian ada najis ringan, najis pertengahan, ya temeta, tai manu dan sebagainya, temena, anak loloe uranewe, makun raye. Kemudian ada namanya najis ringan, mukhaffafa, temena anak makun raye, anak uranewe. Nah, cara membersihkannya mukhaffafa dengan cara memercik-mercikkan air. Kalau hadas ada dua, hadas angkayaseng hadas besar, angkayaseng hadas kecil. Kegayaseng hadas kecil. Hadas kecil adalah dalam kondisi orang belum berudu, tidak suci karena belum berudu.
Kemungkinannya adalah adanya sesuatu yang keluar lewat lubang kemaluan, atau tidur, atau hilang akal, menyentuh kemaluan dan menyentuh kulit lawan jenis. Ini ada perbedaan pendapat. Hal-hal yang membuat seorang berhadas kecil dan bisa membatalkan wudu, ada beberapa hal. Ya, sebagian disepakati para ulama dan sebagian lainnya masih terjadi khilaf di antara perbedaan pendapat ulama. Biasanya hadas kecil adalah keluarnya sesuatu lewat kemaluan, kecuali mani. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang, dan yang keluar itu bisa apa saja, termasuk benda cair, benda padat, ataupun gas, ya, ataupun gas. Apapun yang cair, juga berupa benda padat seperti kotoran, batu, ginjal, kada de ujambang, tapi maiga cacing, ada biasa cacing yang keluar dari poliborita, angka masuk, itu termasuk hal yang berhadas. Maka dia nak kada teme mi bawang, si bawah jamba mi bawang, ya, batu ginjal termasuk hal yang keluarkan, disebutkan pokoknya ada yang keluar. Apapun juga benda gas seperti kentut, kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang kubul dan dubur, membuat wudu yang bersangkutan menjadi batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadukum minkum minal ghaid." Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Ya, berdasarkan hadis Nabi ta, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'an am la." Kalau ada di antara kalian yang mendapatkan muskilah, ada masalah di dalam perutnya, yang biasa moni-moni watata, ya, biasanya orang-orang yang penyakit ma atau masuk angin, moni-moni watata, tapi ada muncul kemudian fa ashkala alaihi, ada keraguan di dalamnya, akhraja minhu amla, apakah ada yang keluar atau tidak. Karena polisi biasa bata-bata metu kaje atau deu metu, itu muncul keraguan. Ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Maka dia Nabi ta, fala yahrujanna minal masjidi, maka jangan keluar dari masjid atau jangan berhenti salat. Mas tempajaki napoli rubata-batai, angka ga masuk metu ga atau de. Maka Nabi ta, kalau ini datang dalam kondisi ini maka jangan keluar, artinya jangan berhenti salat paterumoi sempajamu hatta yasma'a sautan au yajidarihan, kecuali nang kalingai sadda kau yang kalingai sadana masuk boleh beri atau mencium baunya. Hadis menjelaskan ini, maksudnya kan biasa tahu yang kalingan moni watang moni, maka dia mengarok watanna. Itu bukan. Tapi kalau yang bunyi adalah pantat kita dengar, maka itu batal. Atau mencium bau, ya, maka dia moni je tapi baunya merasa. Ini batal. Ini pengertiannya masyarakat muslimin, keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Kemudian yang menyebabkan hadas adalah tertidur. Man nama falyatawadda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Walaupun ada hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, nah ceritai Anas, maka dakana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Ya rona sahabatnya Nabi ta matinroi. Nah ini apa pernah matinroi mas sempanjang ni. Nah dia nak jenne. Ya, kemudian ada tambahannya. Itu tadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, Natambaywi hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Natambaywi Abu Daud hadisnya hatta yatahaffaqa ru'usahum wa kana dzalika di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terkulai kepalanya.
Ya, sampai terkulai ke badan, dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tidur dalam keadaan duduk itu tidak dianggap tidur yang berhadas. Ini sahabatnya Rasulullah SAW yang kemungkinan adanya menyebabkan tidur adalah tidur yang bersandar. Ya, ia harus hati-hati kalau hari Jumat. Hari Jumat sapa ki onro sanre, sapa makin kaki pasangi angka onro sanre ai melomito gitu matinro. Ya ko sapa ki onro ang akasane onro sanre na ponro ang kaki pasangin na yawana ki pasanginge to melomito matinro itu. Ya, ini karena memang sandal kalau memang duduk dan itu tidak sampai menyebabkan batal berhadas. Kemudian menyentuh kemaluan, hadis dari riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, napwade Nabi taman massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Walaupun ada riwayat lain yang menyebutkan angkai Nabi SAW menyentuh kemaluannya setelah berwudu, sehingga ada muncul perbedaan pendapat ulama. Maka menyentuh dalam kondisi ada nafsu dengan tidak, ia sih menjadi perdebatan. Tapi kemudian ditardi insyaallah menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudu. Menyentuh kulit lawan jenis, perbedaan pendapat ulama. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Nasabah ada hadis dalam Al-Quran, aw lamastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu sudah menyentuh perempuan, lamasa di sini dibedakan oleh ulama, yang disebut lamasa adalah hubungan badan, ya, bukan menyentuh. Sebagian ulama mengartikan kata menyentuh sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima, berhubungan badan, sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Kata ulama membedakan batalnya istri dengan yang bukan istri. Kalau istri tidak batal, kalau istrinya orang batal. Ya, logi pergi majene, logi jama bainena bali boleh. Itu batal. Ya, bahkan lebih keras lagi di pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Maka ya ro ko pura ki sigesa limanna olina uranewe sibawa makun raye tania mahramnya, maka ia nasa harus tamai neraka jolo, kecuali sebelum mati ki ilakaye oli nakiste yang bukan mahram. Lebih keras lagi pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, kalau dengan istri ada beberapa riwayat Rasulullah mencium istrinya sebelum pergi salat Jumat. Bahkan Aisyah meriwayatkan Nabi SAW mencium sebagian istrinya sebelum pergi salat dan tidak berwudu. Kemudian masyarakat muslimin ada riwayatnya Nabi SAW masempajang nakat yakatani ajena ku Aisyah. Kemudian Nabi tidak berhenti salat. Seandainya batal jenek Nabi ta berhadas Nabi ta yasa ko benena na pajai masampajan nalo majenne. Tapi nak cerita Aisyah tidak. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kira-kira dibahas pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.